Sobat PKSD, selamat datang di podcast hari Bisa ini. dikenalkan ke anak-anak. Halo Sobat PKSD, selamat datang di podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Angelina Erniatini Kii selaku host, dan Saya Aprilia Eka Susanti. hari ini kita akan membahas topik tentang merawat identitas lewat pendidikan dengan revitalisasi budaya lokal dalam pendidikan informal dan non-formal atau yang sering disebut PNFI. Langsung saja, yang pertama ada globalisasi dan tantangan identitas budaya. Itu seperti apa? Nah, sahabat PGSD, zaman sekarang itu ibarat dunia tanpa batas. Globalisasi bikin segalanya serba cepat dan mudah diakses. Tapi, di balik kemudahan itu ada tantangan besar, yaitu identitas budaya kita mulai luntur. Nah, misalnya dominasi budaya global, terutama budaya barat, udah mulai menggeser nilai-nilai budaya kita. Nah, seperti gotong royong, toleransi, itu sudah mulai luntur. Kesederhanaan, itu juga sudah mulai berkurang. Anak-anak muda sekarang sudah lebih familiar dengan budaya barat dan mengidolakan orang-orang yang berada di budaya barat karena paparan digital yang sangat besar ini. Nah, oleh karena itu, yang paling terasa yaitu bahasa daerah. Mulai dari sekarang, bahasa daerah itu dilupakan. Anak-anak lebih lancar berbahasa bahasa asing, namun melupakan bahasa daerahnya. Nah, itu seperti bahasa ibu mereka sendiri padahal, tapi mereka melupakannya. Ini bukan cuma soal bahasa, tapi juga soal kehilangan simbol jati diri. Jadi, akhirnya banyak generasi muda mengalami kebingungan nilai dan krisis identitas. Nah, jadi teknologi juga bisa jadi alat pelestarian budaya. Jadi jangan khawatir budaya akan hilang, tapi teknologi ini sebaiknya digunakan sebagai pelestarian budaya. Dan nilai-nilai luhur sekolah, keluarga, dan komunitas harus mendukung pelestarian budaya tersebut, bisa lewat teknologi dan juga video kreatif, media sosial, dan juga platform yang lainnya seperti itu. Nah, untuk peran strategis pendidikan non-formal dan informal, nah di sini PNFI punya peran strategis pendidikan non-formal itu seperti kursus, pelatihan atau sanggar yang fleksibel dan fokus ke budaya daerahnya, berfokuskan kepada keterampilan yang dimiliki. Sedangkan pendekatan informal terjadi secara alami di rumah, di lingkungan sekitar, meskipun tidak terstruktur, justru di sanalah karakter budaya itu mulai terbentuk. Jadi, untuk di pendidikan informal, lingkunganlah yang mempengaruhi terbentuknya budaya dan juga orang tua di rumah. Contohnya, anak dikenalkan dengan budaya daerahnya, budaya sekitarnya untuk saling menghormati dan menjaganya. Seperti contoh di daerah saya, daerah suku Tengger. Nah, lingkungannya sangat menjaga sekali budaya daerah. Lingkungan pendidikan informalnya sangat menjaga seperti orang tua dan juga lingkungan di sekitarnya. Orang tua mengajak anaknya untuk berkontribusi dan juga mengajak anaknya itu untuk berikut serta dalam pelestarian budaya. Nah, contohnya itu kalau di daerah saya setiap 1 bulan sekali itu ada perayaan atau budaya yang perlu dilakukan setiap hari Jumat. Nah, di situ kita pergi ke makam seperti itu untuk mengenang arwah keluarga kita yang telah mendahului kita untuk sebagai penghormatan.
Nah, di situ anak-anak juga diajak dalam kegiatan tersebut. Contoh lain juga ada kegiatan 1 tahun sekali. Nah, itu mengajarkan anak tentang tradisi yang perlu dilestarikan dan perlu dijaga, dan dengan cara berpakaian. Nah, itu juga anak diajarkan cara berpakaian seperti adat istiadat yang sebelumnya. Nah, yang kedua itu kekuatan luar biasa untuk menanamkan nilai moral seperti kejujuran. Nah, di sini budaya juga dapat menguatkan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, serta keterampilan hidup seperti komunikasi dan pengambilan keputusan. Nah, contohnya itu pada saat contohnya di bagian tanggung jawab. Nah, di bagian tanggung jawab ini, kalau di daerah saya, anak-anak itu diberikan tugas untuk menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan dalam upacara adat seperti itu. Terkadang yang paling simpelnya, kita punya sesajian untuk menghargai alam. Nah, di sini anak itu bukan cuma berempati dengan sesama manusia, tapi juga diajarkan bertanggung jawab dengan alamnya, seperti menjaga alam, membuang sampah pada tempatnya, menghormati alam, dan berterima kasih atas hasil bumi yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita berterima kasih kepada alam dengan cara menjaganya. Nah, itu sudah diajarkan dari pendidikan informal, yaitu dari rumah. Nah, selanjutnya tantangannya memang ada, minim dukungan atau kurang pengakuan sehingga dan juga keterbatasan fasilitas. Namun ini juga ada solusinya kok. Jadi kolaborasi antar sekolah, keluarga, masyarakat, terus juga bisa pelatihan atau juga perlu pendampingan seperti itu. Jadi kolaborasi ini bisa dengan, kalau di lingkungan bisa dengan dukun adat. Nah, biasanya kepala adat itu mengadakan kegiatan untuk pelestarian adat istiadatnya. Nah, dari sini orang tua bisa mengajak anaknya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, sehingga anak jadi mengenal adat istiadat dan budayanya. Nah, lewat ini kita yang sebagai calon guru itu juga bisa mengembangkannya dengan kita membuat dokumenter, kayak membuat video seperti itu. Nah, nantinya kita akan mengajarkan lewat sekolah. Jadi kolaborasi ini sangat tepat. Jadi semua itu searah antara lingkungan, keluarga, dan juga sekolah. Itu dengan memanfaatkan teknologi digital. Peranan strategi pendidikan non formal dan informal itu seperti ya. Nah, dengan strategi pendidikan non formal dan informal ini, apakah budaya lokal sebagai pilar pembangunan berkelanjutan itu ada atau seperti apa? Nah, budaya lokal sebagai pilar pembangunan berkelanjutan ini ada dan bisa diterapkan. Sahabat PGSD, budaya lokal itu bukan masa lalu yang usang. Justru sebaiknya ia adalah fondasi pembangunan dari masa depan yang berkelanjutan. Jadi, nilai-nilai seperti gotong royong, harmonisasi, kejujuran, saling membantu, empati adalah kearifan lokal yang relevan banget dengan isu-isu modernisasi seperti pelestarian lingkungan dan pembangunan inklusif seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Pewarisan budaya, pertanian tradisional. Nah, ini juga termasuk pewarisan budaya di daerah saya, pertanian tradisional. Anak yang SD itu sudah diajak orang tuanya untuk ikut serta dalam melihat proses pertanian. Nah, seperti apa pertanian tradisional itu di dataran tinggi seperti itu. Bagaimana cara kita merawat dan bagaimana cara kita untuk menangani masalah-masalahnya. Nah, dan selanjutnya itu
tentang edukasi kreatif seperti itu. Jadi edukasi kreatif ini juga diterapkan dengan di daerah saya itu mengenalkan budaya lewat pawai budaya seperti itu. Jadi sebelum ada acara adat, anak-anak diminta untuk pawai budaya terlebih dahulu, mengenakan pakaian adat dan semua pakaian adat yang laki-laki memakai pakaian adat laki-laki dan perempuan memakai pakaian adat perempuan untuk menghargai budaya tersebut. Jadi anak-anak bisa mengenali identitas budayanya. Jadi yang selanjutnya tentang urgensi revitalisasi budaya dalam komunitas. Nah, kalau di suku Tengger sendiri, untuk komunitasnya adalah seperti tetua adat. Nah, dari sini ini adalah acuan budaya kita. Jadi, orang tua mengajarkan budaya tersebut dari bereferensi seperti itu dari tetua adat. Jadi, seperti bagaimana upacara adat, apa itu artinya upacara adat, seperti itu. Jadi saling berkesinambungan untuk revitalisasi budaya ini. Nah, untuk selanjutnya ada filsafat pendidikan dan kearifan lokal, di mana pendidikan yang mengakar. Bagaimana pandangan Anda? Nah, jadi Sobat PGSD, dalam pandangan para filsafat pendidikan itu lebih dari sekedar transfer ilmu. Ia merupakan alat pelestarian nilai-nilai luhur dan pembentukan karakter manusia. Nilai-nilai seperti gotong royong, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial yang hidup dalam kearifan lokal kita menjadi fokus fondasi utama untuk membentuk kepribadian yang cerdas dan juga bermoral dan berkarakter karena atas dasar kearifan lokal. Nah, spesifiknya itu pendidikan idealnya itu tumbuh dari budaya peserta didik sendiri. Jadi kita menumbuhkan pendidikan itu dari budaya peserta didik sendiri, tradisi dan kearifan lokalnya bukan sekedar peninggalan, tapi juga menjadi sumber pembelajaran bagi peserta didik. Jadi pendidikan dan adat istiadat ini saling berkaitan. Nah, seperti itu. Maka kita harus juga belajar dari budaya dan juga dari sudut pandang progresif pendidikan. Itu harus membebaskan dan memberdayakan. Nah, dari sini kearifan lokal memegang peranan yang besar sebagai fondasi moral dan sosial dalam menghadapi tantangan zaman, terutama perkembangan teknologi ini yang akan mempengaruhi lunturnya budaya dan juga kurangnya budaya dalam daerah kita. Jadi anak-anak kurang paham dengan budaya daerah kita seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana etnopedagogik dalam pendidikan non formal atau informal yang biasa disebut dengan PNFI. Itu seperti apa? Nah, sekarang bayangkan jika pendidikan yang tidak berlangsung di bangku sekolah formal seperti kursus, kegiatan komunitas atau bahkan tradisi yang diturunkan dari keluarga ini tidak berjalan. Dan itu akan membuat lunturnya adat istiadat kita seperti itu. Nah, dengan pendekatan budaya lokal, peserta didik terutama di komunitas adat atau daerah terpencil lebih terasa terlibat seperti itu. Jadi motivasi belajarnya lebih muncul karena pendekatan pendidikannya berbasis kearifan lokal. Jadi peserta didik merasa bahwa dirinya mempunyai kearifan lokal tersebut dan sehingga mereka ingin melestarikannya dan memiliki hak untuk melestarikannya dan berkewajiban untuk mengerti kebudayaannya tersebut. Yang lebih kerennya lagi, etnopedagogik juga mendorong pengembangan kurikulum kontekstual. Jadi,
pendidikan tidak hanya relevan dengan dunia akademik, tapi juga bermakna dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Pendidikan seperti kebudayaan itu juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya pendidikan bukanlah sekedar soal angka atau ijazah ya. Pendidikan adalah proses membentuk manusia dan dimulai dari sekitarnya, dari akar budaya kita sendiri, agar pendidikan ini bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga dapat memahami sekitarnya. Nah, dengan landasan filsafat seperti ini, pendidikan dan pendekatan etnopedagogi, kita bisa membangun sistem pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan, terutama konteks PNFI. Ini adalah langkah strategis dalam membentuk generasi yang kuat identitasnya, seperti itu. Jadi, yuk kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Kenalkan budaya kepada anak-anak, libatkan komunitas dalam kegiatan belajar, dan bangun pendidikan yang sesuai dengan jiwa bangsa. Nah, iya, jadi budaya ini harus kita mulai kenalkan dari lingkungan kita sendiri, seperti itu. Seperti di daerah Tengger sendiri, pengenalan budayanya dimulai dari lingkungannya, tidak langsung dari sekolah. Karena lingkungan ini sendiri sudah cukup mengenalkan. Seperti pada saat upacara adat itu, anak-anaknya juga diajak ikut terlibat, dan juga orang tuanya cukup paham dengan budayanya, jadi sangat mudah untuk mengenalkan kepada anak-anaknya. Nah, menurut host sendiri nih, apakah di daerah Sumba terkhususnya, apakah adat istiadat atau budaya ini masih dilestarikan dan dikenalkan kepada anak-anak, atau seperti apa? Sesuai dengan pengalaman saya ya, untuk pengenalan budaya dan adat istiadat di kampung halaman saya itu masih sangat pekat sekali, masih dikenalkan secara turun-temurun, baik itu dari sekarang ataupun bahkan kedepannya, bahkan dikenalkan lagi, karena itu adalah salah satu budaya kita masing-masing, atau yang lebih dikenal dengan identitas kita, begitu. Mohon maaf tadi saya salfok dengan kain yang ada di depan. Ini seperti apa? Bisa dijelaskan apa? Dan ini juga saya membawa kain yang dimana ini dari batik daerah saya. Nah, ini juga bisa dikenalkan ke anak-anak. Nah, dari motif ini ada motif gunung, dimana di sana juga terkenal dengan gunungnya, yaitu Gunung Bromo. Nah, ini ada motif gunung, dan selanjutnya ada motif penari. Dan di tengahnya ini, di bagian tengah ini ada motif penari, di bagian sini penari di kanan dan kirinya. Nah, tarian ini ditarikan setahun sekali. Nah, pada saat sebelum menarikan tarian ini, anak-anak itu diajak untuk pawai budaya. Jadi mereka mengenakan pakaian adatnya, termasuk juga batik ini, dan juga hiasan kepala. Ada juga yang menggunakan kain untuk menyelimuti badannya, karena di sana terkenal udaranya sangat dingin. Jadi itu merupakan identitas budaya yang diwariskan. Jadi sekolah itu sebelum adanya tarian ini, sehari sebelumnya mengajak siswa-siswanya untuk pawai budaya ke balai desa, biasanya seperti itu, ke balai desa. Jadi ini ada kolaborasi antara lingkungan di desa dan juga di sekolah. Jadi sekolah mengajak siswa-siswanya untuk pawai budaya dengan menggunakan ikat kepala, menggunakan selimut yang ada di badannya, kebaya, dan juga batik Tengger, seperti itu. Nah, ini juga bisa sebagai calon guru juga bisa mengenalkan adat dan budayanya, tapi tanpa membanggakan adatnya sendiri, maksudnya meremehkan adat istiadat orang lain. Jadi kita tetap
menghargai adat istiadat orang lain seperti yang dijelaskan, ada yang dari Sumba, ada yang dari Jawa, terkhususnya suku Tengger. Nah, itu kita harus saling menghargai, untuk saling menghargai dan tidak mengecilkan budaya orang lain. Jadi seperti itu nih. Wow. Jadi Sobat PGSD, materi yang kita bahas hari ini itu materi yang sangat luar biasa ya. Karena itu mengajak kita untuk mengenalkan budaya kita masing-masing tanpa tidak ada rasa menghargai budaya orang lain, dan juga jangan khawatir atau jangan takut untuk mengenalkan budaya kalian pada orang lain, supaya mereka tahu bahwa oh, itu adalah budaya kita atau itu adalah identitas kita. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya sudah cukup untuk podcast hari ini. Terima kasih sahabat PGSD. Sampai jumpa di lain waktu. Dah. Dadah.